Fungsi seni rupa. Yang pertama yaitu media ekspresi, karya seni yang digunakan untuk mengapresiasikan perasaan, ide, emosi, atau pemikiran, mengungkapkan apa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau keresahan batin. Yang kedua, fungsi seni rupa yaitu media komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau informasi kepada penonton bersifat sosial, politik, budaya, atau lingkungan. Melalui visualisasi, seni dapat menjangkau orang tanpa batas bahasa, karena pesan visual lebih universal. Yang ketiga yaitu media pengembangan bakat, yaitu membantu individu mengasah kemampuan kreatif, inovatif, dan teknis untuk perkembangan diri, terutama bagi anak-anak dan remaja. Yang keempat yaitu media pendidikan, mengajarkan atau menyampaikan pengetahuan kepada orang lain, seperti penggunaan gambar, diagram, atau karya seni untuk membantu memudahkan pemahaman tentang suatu konsep, sejarah, atau ide. Contohnya, untuk contoh media ekspresi yaitu ada lukisan ekspresionisme dan grafiti. Untuk contoh media komunikasi yaitu ada poster kampanye sosial dan karya satir. Untuk contoh media pengembangan bakat yaitu ada kelas seni di sekolah dan kompetisi seni. Untuk contoh media pendidikan yaitu ada ilustrasi dalam buku pelajaran dan diorama di museum. Aspek seni rupa. Terdapat 3 aspek seni rupa. Yang pertama yaitu aspek grahita. Aspek grahita dalam seni rupa berkaitan dengan kemampuan kita dalam melihat, mengamati, dan menafsirkan apa yang kita lihat dalam sebuah karya seni. Ini melibatkan penggunaan panca indera, terutama mata, untuk menangkap dan memproses informasi visual. Kemudian yang kedua yaitu aspek garapan. Aspek garapan dalam seni rupa mengacu pada proses pembuatan atau teknik yang digunakan oleh seorang seniman untuk mewujudkan ide-ide menjadi sebuah karya seni. Ini mencakup pemilihan media, alat, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses kreatif. Contoh aspek grahita. Yang pertama ada mengidentifikasi bentuk. Ini menentukan apakah bentuk dalam sebuah karya seni itu geometris, organik, atau abstrak. Yang kedua, menganalisis warna. Ini memahami bahwa warna adalah bentuk karya menciptakan suasana hati tertentu. Misalnya warna cerah yang menimbulkan kesan ceria, sedangkan warna gelap menimbulkan kesan misterius. Yang ketiga, menilai komposisi. Melihat berbagai elemen-elemen visual dalam sebuah karya disusun untuk menciptakan keseimbangan, kesatuan, atau kontras. Yang keempat, mengenali perspektif. Ini memahami bagaimana seniman menciptakan ilusi ke dalam dan ruang dalam sebuah karya. Yang kelima, menafsirkan simbolisme. Ini memahamkan makna di balik simbol-simbol yang digunakan dalam sebuah karya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gaya seni. Mengenali ciri khas gaya seni tertentu seperti impresionisme, kubuisme, dan surrealisme. Kemudian contoh dari aspek garapan. Yang pertama, pemilihan teknik. Pada saat kita akan melukis, kita dapat menggunakan kuas, pisau palet, atau alat lain untuk mengoleskan cat pada permukaan seperti kanvas, kertas, atau dinding. Kemudian pada patung, kita dapat membentuk material seperti tanah liat, kayu, atau logam untuk menjadi bentuk 3 dimensi. Kemudian yang kedua yaitu pilihan media. Ini berupa cat, bahan patung, kertas, kanvas, dan bahan digital lainnya. Yang ketiga ada alat. Alat itu ada kuas, pisau palet, alat pemahat, pensil, dan juga perangkat komputer bagi seni digital. Yang keempat yaitu pemilihan proses. Ini ada sketsa untuk membuat awal gambar pada dasar karya. Yang kedua, pewarnaan untuk memberikan warna pada karya. Yang ketiga, pembentukan untuk membentuk materi menjadi bentuk 3 dimensi. Dan yang terakhir, finishing untuk memberikan sentuhan akhir pada karya, seperti variasing atau pemolesan. Contoh aspek tata.
Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Kedua sisi lukisan dibagi secara sama rata, kemudian kedua sisi lukisan tidak sama rata namun tetap terasa seimbang karena distribusi visual yang hati-hati. Lalu properti ideal. Ini memperbandingkan antara ukuran kepala, badan, dan anggota tubuh yang harmonis. Lalu ritme. Ini merupakan pengulangan bentuk-bentuk geometris untuk menciptakan kesan gerakan. Dan yang terakhir ada aturan sepertiga dan leading lines. Ini merupakan membagi frame menjadi 9 bagian yang sama dan menempatkan subjek utama pada titik perpotongan garis, menggunakan garis-garis untuk mengarahkan pandangan mata ke subjek utama.